Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Aulia Dalimunte, Ayu Tania, Dius Wandana, Safira Salsa Khairun Nisa, dan Winona Maharanisha. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan berkenaan dengan topik Sistem Informasi Eksekutif. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan yang lebih spesifik, maka terlebih dahulu kita harus memahami tentang gambaran umum sistem informasi eksekutif itu sendiri. Poin yang pertama yaitu pengertian sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif atau yang biasa disingkat dengan SIE merupakan suatu sistem yang dirancang secara khusus bagi para eksekutif dan berisi tentang informasi perusahaan secara menyeluruh, baik informasi dari dalam atau dari luar. Executive Information System ini dibuat untuk memudahkan eksekutif senior dalam membuat keputusan. Secara umum, sistem informasi eksekutif dikembangkan seperti mainframe program berbasis komputer. Tujuannya adalah untuk melindungi sekumpulan data dan untuk menyediakan kinerja penjualan atau statistik riset pemasaran untuk membuat keputusan. Seperti halnya petugas keuangan, direktur pemasaran, dan petugas eksekutif pimpinan. Objektif adalah untuk mengembangkan aplikasi komputer itu sendiri, yang akan menyoroti keterangan untuk memuaskan kebutuhan eksekutif senior. Secara khas, sebuah EIS menyediakan data hanya perlu untuk mendukung keputusan level eksekutif daripada data bagi seluruh perusahaan. Selanjutnya itu mengenai sejarah sistem informasi eksekutif sendiri. Dulu, sistem informasi perusahaan eksekutif adalah program dasar dari komputer bingkai utama. Tujuannya untuk memakai data perusahaan dan menyediakan kinerja penjualan atau statistik riset pasar untuk pembuat keputusan. Seperti direktur pemasaran, pejabat eksekutif yang tidak terlalu mengenal komputer. Tujuannya adalah untuk mengembangkan aplikasi komputer yang disorot informasi untuk memenuhi kebutuhan para eksekutif senior. Biasanya, EIS hanya menyediakan data yang mendukung tingkat keputusan eksekutif dan tidak semua data perusahaan. Namun sekarang, penerapan EIS tidak hanya dalam hierarki korporasi yang khas, tetapi juga di tingkat perusahaan yang lebih rendah. Seperti beberapa klien, layanan perusahaan mengadopsi sistem informasi terbaru perusahaan. Karyawan dapat menggunakan komputer pribadi mereka untuk mendapatkan akses ke data perusahaan dan mengidentifikasi informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan mereka. Pengaturan ini menyediakan informasi yang relevan dan atas dan tingkat lebih rendah di perusahaan. Selanjutnya, poin yang tidak kalah penting yaitu mengenai karakteristik sistem informasi eksekutif itu sendiri. Yang pertama, sesuaikan dengan pemakai eksekutif perorangan, mengekstraksi, menyaring, meringkas, dan menangkap data yang penting. Kedua, menampilkan informasi grafik, tabular, dan tekstual. Ketiga, mengakses dan memadukan jangkauan data internal dan eksternal yang bersifat luas. Keempat, bersifat user-friendly dan menggunakannya hanya dibutuhkan keterampilan yang sedikit tanpa pelatihan yang cukup besar. Selanjutnya, digunakan secara langsung oleh eksekutif tanpa intermediari atau perantara. Dan yang terakhir, memberikan status online, analisa tren, pelaporan keuangan, dan drill down yaitu memungkinkan pemakai untuk mengakses keincian atau data yang mendukung yang berada di bawah pengaturan sistem itu sendiri. Selanjutnya, untuk kita lebih memahami sistem informasi eksekutif itu sendiri, maka kita juga harus paham dan mengerti komponen-komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama, yaitu adalah hardware. Ada 4 komponen dasar yang berhubungan dengan hardware. Di antaranya, 1. Perangkat masuk data, 2. UPS atau unit pemrosesan sentral, yang ketiga file penyimpanan data, dan yang keempat yaitu perangkat output. Kemudian yang kedua ada software. EIS juga sangat membutuhkan software khusus guna mengintegrasikan data ke dalam sistem. Ada 4 komponen software seperti perangkat lunak teks, database, grafis, dan keuangan. Yang ketiga yaitu user interface. UI sangat penting, berfungsi supaya para pengambil keputusan eksekutif bisa dengan cepat mengambil data yang relevan. Kemudian yang keempat yaitu telekomunikasi.
Telekomunikasi ini berperan penting dalam memainkan sistem informasi jaringan. IIS membutuhkan telekomunikasi guna mempercepat kebutuhan akan akses ke data terdistribusi. Dan yang terakhir yaitu aplikasi sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif akan membantu para eksekutif menemukan data-data penting sesuai kriteria yang diinginkan pengguna, seperti melacak beragam kunci penting kegiatan bagi para eksekutif. Kegiatan eksekutif dan cara berpikir eksekutif. Tugas dan kegiatan eksekutif yang pertama ada plan, organize, staffing, direct, dan control. Yang kedua menentukan visi strategis. Yang ketiga menetapkan dan memelihara budaya perusahaan. Yang keempat negosiasi dengan stakeholder. Yang kelima mengembangkan dan mengalokasikan sumber daya. Yang keenam mengorganisasi proses kerja. Yang ketujuh mengelola kelangsungan organisasi. Yang kedelapan menyusun rencana-rencana bisnis. Yang kesembilan membangun jaringan kerja karyawan. Cara eksekutif berpikir. Profesor Daniel Ellsberg dari Harvard melakukan penelitian mengenai proses berpikir para eksekutif untuk mendapatkan pandangan tentang apa yang dipikirkan eksekutif dan bagaimana mereka menerapkan pikiran-pikiran tersebut. Eksekutif berpikir mengenai dua kelompok umum masalah, bagaimana membuat sesuatu dilaksanakan dan bagaimana menangani sejumlah kecil masalah utama atau sasaran umum. Dalam hal memikirkan mengenai cara membuat sesuatu dilaksanakan, eksekutif lebih memperhatikan hal-hal organisasional dan pribadi dalam mendapatkan bawahan untuk memecahkan suatu masalah daripada apa pemecahan spesifik itu nantinya. Proses berpikir saat memecahkan masalah. Seorang eksekutif sering melompat dari definisi masalah ke penerapan solusi dan kemudian kembali ke evaluasi alternatif. Eksekutif memang membuat keputusan rasional, tetapi keputusan tersebut mungkin tidak selalu merupakan hasil dari mengikuti serangkaian langkah-langkah yang terdefinisi secara baik dalam urutan yang sama. Ellsberg yakin bahwa eksekutif menggunakan intuisi pada tiap langkah dari proses pemecahan masalah. Intuisi mungkin memainkan peranan yang lebih penting daripada tingkat eksekutif daripada di tingkat lain karena sifat masalah yang tidak terstruktur dan juga luasnya pengalaman eksekutif yang dapat diterapkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan sistem informasi eksekutif. Kebutuhan akan sistem informasi eksekutif. Peran utama sistem informasi eksekutif adalah membuat sintesis atau melakukan pencarian data dan informasi bervolume besar untuk meningkatkan kegunaannya. Pengambilan sari ini disebut pemampatan informasi atau information compression dan menghasilkan suatu gambaran dari operasi perusahaan. Mengapa harus sistem informasi eksekutif? Karena eksekutif memerlukan informasi baik internal maupun eksternal. Oleh sebab itu, SIE lah yang dapat memenuhi kebutuhan eksekutif ini. Sesuai apa yang disimpulkan oleh Watson tentang konsep mengapa diperlukan sistem informasi eksekutif adalah sebagai berikut sesuai dengan keperluan. Yang pertama, informasi yang lebih tepat waktu. Yang kedua, mengakses data operasi lebih banyak. Yang ketiga, mengakses database organisasi lebih banyak. Yang keempat, menampilkan informasi yang relevan. Yang kelima, menampilkan informasi baru atau up to date. Yang keenam, menampilkan informasi lingkungan eksternal. Peran SIE meningkatkan kinerja eksekutif. Yang pertama, perannya yaitu meningkatkan komunikasi. Kedua, menampilkan informasi tren. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Keempat, pertemuan dilakukan melalui jaringan. Kelima, meningkatkan perencanaan dan pengawasan. Keenam, EIS mendukung tujuan organisasi. Yang pertama, meningkatkan respon terhadap kebutuhan pelanggan. Kedua, meningkatkan kualitas produk. Dan yang ketiga, menyederhanakan organisasi. Alasan SIE dibutuhkan untuk kebutuhan informasi yang up to date. Yang pertama, alasan eksternal yaitu meningkatkan kompetisi, lingkungan yang dengan cepat berubah. Ketiga, keharusan untuk selalu proaktif. Keempat, kebutuhan untuk mengakses eksternal database. Sedangkan kebutuhan internal
kebutuhan akan informasi yang up to date. Kedua, kebutuhan akan komunikasi. Ketiga, kebutuhan akan informasi yang lebih akurat. Keempat, kebutuhan meningkatkan keefektifan. Selanjutnya yang keempat, kita akan membahas mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan sistem informasi eksekutif. Selanjutnya kita masuk faktor-faktor penentu keberhasilan sistem informasi eksekutif. Yang pertama, sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen eksekutif tingkat puncak. Lebih baik CEO harus berfungsi sebagai sponsor eksekutif AIS dengan mendorong penerapan. Usaha AIS yang paling berhasil adalah yang pemakai pertamanya adalah puncak eksekutif. Kedua, sponsor operasi. Sponsor operasi bekerja sama dengan eksekutif pemakai dan spesialis informasi untuk memastikan bahwa pekerjaan itu terlaksana. Ketiga, staf jasa informasi yang sesuai harus tersedia spesialis informasi yang tidak saja mengerti teknologi informasi, tetapi juga mengerti cara eksekutif menggunakan sistem ini. Area teknologi informasi yang dapat diterapkan melalui komunikasi data, database, dan graphical user interface. Keempat, teknologi informasi yang sesuai para penerapan AIS seharusnya tidak berlebihan dan memasukkan perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak perlu. Sistem itu harus sesederhana mungkin dan harus memberikan tepat seperti yang eksekutif inginkan, tidak lebih dan tidak kurang. Kelima, manajemen data. Eksekutif harus mengetahui seberapa mutakhir data itu. Eksekutif juga harus mampu mengikuti analisis data. Analisis ini dapat dicapai melalui drill down dengan bertanya kepada manajer data atau keduanya. Keenam, kaitan yang jelas dengan tujuan bisnis. Sebagian besar SIE yang berhasil dirancang untuk memecahkan masalah-masalah spesifik atau memenuhi kebutuhan yang dapat ditangani oleh teknologi informasi. Ketujuh, manajemen atas penolakan organisasi. Jika seorang eksekutif menolak, perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan dukungan. Strategi yang baik adalah mengidentifikasikan satu masalah tunggal yang dihadapi eksekutif itu dan kemudian segera menerapkan sistem informasi eksekutif dengan menggunakan prototyping untuk mengatasi masalah tersebut. Perlu berhati-hati dalam memilih masalah yang akan memungkinkan sistem informasi eksekutif tanpa baik. Kemudian aplikasi tambahan dapat ditambahkan. Ke-8, manajemen atas penyebaran dan evolusi sistem. Pengalaman menunjukkan bahwa jika manajemen tingkat atas mulai menerima informasi dari sistem informasi eksekutif, manajer tingkat bawah ingin menerima output yang sama. Manajer tingkat bawah ingin mampu mengantisipasi masalah dan memecahkannya sebelum manajer tingkat atas menganggap situasinya tidak terkendali. Sistem informasi eksekutif karena itu mengikuti para trickle down, namun perlu berhati-hati dalam menambah pemakai, yaitu hanya jika mereka bisa mendapatkan perhatian yang mereka perlukan. Salah satu alasan keberhasilan konsep sistem informasi eksekutif adalah tingkat pendidikan pemakai yang tinggi. Selanjutnya yang kelima yaitu saran untuk meningkatkan sistem informasi eksekutif. Saran untuk meningkatkan sistem informasi eksekutif. Yang pertama yaitu menyimpan inventarisasi dari transaksi informasi yang masuk. Eksekutif tidak selalu mempunyai persepsi yang jelas tentang sistem informasi. Untuk itu, eksekutif dibantu oleh sekretarisnya untuk membuat log information transaction yang selanjutnya dimasukkan ke dalam database. Kedua, merangsang terjadinya sumber yang bernilai tinggi. Dengan adanya identifikasi sumber daya yang bernilai tinggi, eksekutif dapat mengambil langkah agar sumber daya tersebut lebih mudah dikomunikasikan. Ketiga, mengambil manfaat dari peluang yang ada. Saat informasi bernilai tinggi muncul, eksekutif harus segera menanganinya. Keempat, menyesuaikan sistem dengan kebutuhan perorangan. Setiap eksekutif memiliki cara yang unik tersendiri dalam memperoleh informasi. Kelima, memanfaatkan teknologi. Eksekutif umumnya berpikiran terbuka, open-minded terhadap sistem informasi dan mempertimbangkan berbagai cara untuk meningkatkan kemampuan sistem informasinya. Topik selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan sistem informasi eksekutif.
Kelebihan sistem informasi eksekutif. Yang pertama, fase penggunaan yang mudah untuk dikelola oleh pimpinan eksekutif tingkat tinggi. Yang kedua, informasi yang tersedia dapat lebih mudah dipahami oleh stakeholders. Yang ketiga, meningkatkan informasi pada sistem pelacakan. Yang keempat, penerapan sistem informasi eksekutif menawarkan tingkat efisiensi untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang terakhir, menyediakan pengiriman informasi tepat waktu, sehingga tim manajemen dapat menentukan pengambilan keputusan secepat mungkin. Kelemahan sistem informasi eksekutif. Yang pertama, sangat bergantung dengan dukungan sistem. Yang kedua, informasi dapat sangat berlebih untuk beberapa pimpinan eksekutif. Yang ketiga, memiliki biaya operasional yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, sistem dapat menjadi lambat dikarenakan terdapat penambahan fitur yang kompleks sehingga menyebabkan aplikasi sulit untuk dikelola. Hubungan sistem informasi eksekutif dan akuntansi. Hubungan antara sistem informasi eksekutif dengan akuntansi. Menurut Wilkinson, hubungan antara sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi adalah kompleks dan agak kontroversial. Beberapa melihat AIS sebagai subsistem dari sistem informasi manajemen. Karena data yang diterima oleh sistem informasi manajemen memiliki lingkup yang lebih luas. Di sisi lain, AFS menyajikan tingkat penggunaan yang lebih luas. Melalui subsistem akuntansi keuangannya, sistem informasi akuntansi menyajikan penggunaan eksternal yang tidak diakomodasi oleh sistem informasi manajemen. Selain itu, AIS menyajikan manajer melalui akuntansi manajerial subsistem. Sebagian secara langsung dan sebagiannya dengan melalui penyajian informasi kepada sistem informasi fungsional, sistem informasi manajemen. Oleh karena itu, sistem informasi manajemen dan AIS merupakan sistem tumpang tindih sistemnya. Karena masing-masing memiliki misi yang ditugaskan secara khusus untuk itu. Sistem informasi manajemen juga memiliki hubungan dengan sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Peran akuntan dalam sistem informasi. Akuntan sebagai pengguna. Akuntan dan manajer dapat dikatakan sebagai pengguna sistem informasi akuntansi karena mereka menggunakan sistem informasi untuk mengelola pemrosesan transaksi pada semua siklus transaksi keuangan perusahaan. Sebagai pengguna, akuntan harus bisa memastikan bahwa sistem harus berisi ciri-ciri yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas, fungsi, atau pekerjaan dalam organisasi. Akuntan sebagai perancang sistem. Salah satu faktor keberhasilan kesuksesan dalam perancangan suatu sistem informasi adalah dengan melibatkan pemakai sistem tersebut. Akuntan harus dilibatkan dalam perancangan sistem karena akuntan mempunyai pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi, prinsip-prinsip pengauditan, teknik-teknik sistem informasi, dan metode pengembangan sistem. Upaya perancangan sistem merupakan kolaborasi antara akuntan dengan spesialis sistem. Akuntan bertanggung jawab untuk sistem konseptualnya, sedangkan profesional bertanggung jawab untuk sistem fisiknya, seperti pembuatan program, baik itu dalam tampilan maupun program laporan yang dihasilkan. Yang selanjutnya, akuntan sebagai auditor sistem. Output atau hasil dari sistem informasi akuntansi adalah berupa informasi laporan keuangan. Informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan sistem informasi akuntansi harus sesuai dengan kualitas suatu informasi. Salah satunya adalah ketersediaan bukti fisik atau data dalam sistem informasi akuntansi tersebut dalam menghasilkan laporan keuangan. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang disajikan, laporan keuangan dibutuhkan seorang auditor. Baik, selanjutnya saya Safira akan membahas mengenai model sistem informasi eksekutif. Dalam model sistem informasi eksekutif, konfigurasi sistem informasi eksekutif berbasis komputer biasanya meliputi satu komputer PC. Dalam perusahaan besar, komputer PC tersebut dihubungkan dengan komputer yang mempunyai kapasitas memori dan data besar dan kelengkapan akses secara cepat seperti yang tampak pada gambar. Komputer
komputer eksekutif itu secara langsung berfungsi sebagai executive workstation dan dilengkapi dengan media penyimpanan sekunder dalam bentuk hard disk yang menyimpan database eksekutif. Database eksekutif ini menyimpan data dan informasi yang telah diproses sebelumnya oleh komputer sentral perusahaan. Seorang eksekutif bisa memilih dari menu untuk menghasilkan tampilan layar yang disusun sebelumnya, atau yang disebut dengan pre-formatted, atau untuk melakukan sejumlah kecil pemrosesan. Sistem ini juga memungkinkan pemakai menggunakan sistem pos elektronik perusahaan dan mengakses data dan informasi lingkungan atau informasi eksternal. Dan di sini dibutuhkan personel pendukung sistem informasi eksekutif yang memasukkan berita terbaru dan penjelasan informasi. Selanjutnya mengenai contoh sistem informasi eksekutif. Salah satu contoh dari sistem informasi eksekutif adalah semua data yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan. Bagi pimpinan eksekutif, data tersebut sangat berguna dalam penyusunan CSF atau Critical Success Factor. Informasi tersebut harus berupa data jangka pendek yang mempunyai perubahan ekstrim. Untuk informasi eksternal yang dibutuhkan oleh eksekutif meliputi data pelanggan, data pasar, data pesaing, dan data pemasok. Susunan informasi juga harus teratur dan spesifik, sehingga dapat dengan mudah menyusun strategi yang dapat memberi kelangsungan lebih bagi perusahaan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pimpinan eksekutif bertanggung jawab penuh dalam menentukan keputusan. Misalnya, Departemen Akuntansi dan Keuangan mengumpulkan informasi tentang berapa banyak uang yang diterima dan dikeluarkan selama 3 bulan terakhir. Selain itu, Departemen Pemasaran ikut memberikan informasi tentang data konsumen, bagaimana kinerja pesaing dan pemasok. Nantinya, semua data itu diberikan kepada pimpinan eksekutif, sehingga mereka bisa mengambil langkah terkait produksi produk dan promosi untuk 3 bulan ke depan. Orientasi utamanya adalah kinerja perusahaan di masa depan. Nah, di sini kami mengambil contoh kasus penerapan sistem informasi eksekutif pada Bank Mandiri. Bank Mandiri yang didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 merupakan bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. 4 bank milik pemerintah yang bergabung menjadi Bank Mandiri tersebut adalah Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Dari penyatuan 4 bank pemerintah yang memiliki core banking system yang berbeda-beda, data pusat yang berbeda-beda, serta infrastruktur baik hardware, software, maupun jaringan yang berbeda-beda, maka pada awal Bank Mandiri melakukan evaluasi atas core banking system dari keempat bank legasi. Dan pada akhirnya, Bank Mandiri memutuskan untuk menyumbangkan sistem informasi eksekutifnya dengan cara memodifikasi sistem core banking Bank Exim atau yang disebut dengan BES untuk memenuhi kebutuhan standar produk awal Bank Mandiri yang kemudian disebut dengan Master atau Mandiri Sistem Terpadu. Berdasarkan hasil evaluasi atas core banking system dari keempat bank legasi tersebut, sistem core banking Bank Exim lah yang dianggap terbaik dari keempat sistem yang ada pada keempat legasi bank dan yang paling memungkinkan untuk direkomendasikan sebagai standar sistem paling memungkinkan untuk diimplementasikan sesuai dengan time frame legal merger. Sistem core banking Bank Exim telah diimplementasikan pada lebih dari 200 cabang dan terdapat 40 karyawan Bank Exim memahami sistem tersebut dengan baik. Master hanya sebuah solusi sementara jangka pendek untuk dapat secepatnya beroperasi dalam satu platform. Master tidak dapat mendukung kebutuhan bisnis dan visi Bank Mandiri untuk masa mendatang karena Master dibuat pada pertengahan tahun 1980-an untuk keperluan bank dengan segmen korporasi, sedangkan Bank Mandiri menyasar pada segmen yang berbeda dengan Bank Exim yaitu segmen retail. Selain itu, arsitektur sistem Master dikembangkan dengan konsep brand-centric yang tidak dapat mendukung konsep hub and spoke. Di samping itu, database yang memiliki oleh Master ini cukup terbatas dan tidak dapat memenuhi kebutuhan customer view dan segmentasi nasabah yang diperlukan. Selanjutnya dilakukan benchmarking pada aplikasi Master yang dilakukan di IBM Center Rochester dan diketahui bahwa Master tidak dapat memenuhi kebutuhan Bank Mandiri.
Dari sini, pihak manajemen Bank Mandiri sepakat untuk mengganti core banking sistemnya dengan sistem of the from the market yang dapat mendukung bisnis dan visi Bank Mandiri dan tidak mendesain ulang sistem master. Setelah itu dilakukan pergantian sistem master ke sistem EMAS atau Enterprise Mandiri Advanced System yang project pilotnya dilakukan dalam 2 tahap. Sistem EMAS dijalankan senilai 173 juta US dollar selama 3 tahun yang mencakup 4 inisiatif utama, diantaranya yaitu: yang pertama, memperkaya dan memperbarui delivery channel; yang kedua, membangun sistem core banking baru yang terintegrasi; yang ketiga, membangun sistem informasi manajemen didukung teknologi data warehouse terkini; dan yang keempat, memperkuat dan memperbarui sistem infrastruktur yang reliable didukung oleh anggota tim sebanyak 500 orang, 32 project, 18 sistem interface, dan 128 submodal. Nah, selanjutnya di sini terdapat aplikasi sistem informasi eksekutif yang terbagi 3, diantaranya yang pertama, keuangan. Sistem informasi eksekutif mampu mengintegrasikan proses perencanaan anggaran dengan sistem pelaporan kinerja yang sangat membantu dalam membiayai eksekutif. Sistem informasi ini juga berfokus untuk meningkatkan kinerja pada sisi akuntabilitas, keuangan, serta meningkatkan kualitas informasi yang akan disajikan. Yang kedua ada manufaktur. Aplikasi yang kedua berhubungan dengan dunia bisnis manufaktur, di mana saat ini masuk pada era transformasi, bahan baku menjadi bahan jadi yang siap untuk dijual kepada masyarakat. Sistem informasi eksekutif berperan penting dalam mengatur kontrol operasional bisnis agar tetap searah dengan tujuan bisnis kita. Lalu yang ketiga ada pemasaran. Eksekutif pemasaran bertugas untuk mengelola sumber pemasaran untuk membantu bisnis dalam jangka waktu yang lama. Sistem informasi eksekutif sendiri juga menyediakan prediksi atau forecast terkait data penjualan dan penawaran harga produk untuk mengevaluasi harga yang sesuai. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami jabarkan bisa bermanfaat untuk kita semua dan memberikan dampak positif bagi kita. Saya, Dius Wandana, mewakili kelompok 1, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.